Saya melihat itu di ruang di belakang Qin Yichen. Jubah hitam yang persis sama terbang. Dan jubah hitam itu juga memegang pisau Yan Yu. Pisau itu berwarna terang dan abu-abu. Dia sudah berjaga-jaga untuk luka ini. Tapi seperti saat dia bertarung melawan Yao Yuekong. Bahkan jika dia bisa mendeteksinya, dia tidak akan bisa bereaksi. Dan itu bahkan lebih sulit untuk dilawan. Dan ketika jubah hitam yang identik muncul, Qin Yichen sudah putus asa pada saat itu. Jika dia adalah dua kaisar yang kuat, maka dia benar-benar mungkin juga menghancurkan artefak kekaisaran Bihai untuk memenangkan Putri Wenxing kesempatan untuk bertahan hidup. Adapun dia sendiri. Untungnya, meskipun jubah hitam itu menari-nari di langit, itu jelas bukan sosok di bawah jubah hitam itu, tetapi klon serupa yang dibentuk oleh prestise kekaisaran alam kaisar yang kuat. Namun meski begitu, pisau ini juga menyebabkan Qin Yichen menderita pukulan berat. Klon kaisar prestige hampir 2 kali lebih lemah dari dewa. Dengan kata lain, itu hanya sepertiga dari kekuatannya. Seolah-olah pembangkit tenaga listrik kerajaan ini menunggu berhari-hari, menunggu sampai Qin Yichen dan Putri Wenqing berada di bawah sinar bulan, dan kemudian mengambil tindakan ketika kewaspadaan terendah. Itu pasti sudah menghitung semuanya. Sepertiga dari kekuatan ini harus digunakan untuk mencegah beberapa kesalahan, atau untuk mencegah Qin Yichen mati-matian menutupi pelarian Putri Wenqing. Meskipun ada beberapa penyimpangan dari rencana pembangkit tenaga listrik jubah hitam, Qin Yichen trauma oleh satu pukulan, yang menunjukkan kengerian kekuatannya, dan itu hanya pukulan dari klon. Yang lebih menakutkan adalah setelah pisau itu hampir memotong punggung Qin Yichen, bahkan menyatu dengan alam kaisar yang kuat, membuat niat membunuhnya yang sangat dingin semakin menakutkan. Klon dan dewa adalah satu. Dengan kata lain, sekarang, ini adalah kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar ini. Lengan Qin Yichen tidak bisa menahan gemetar, tetapi pada saat ini, dia melihat bahwa bulan purnama di belakang pembangkit tenaga listrik kerajaan yang sama tiba-tiba berubah menjadi bulan darah. Ledakan. Bulan berdarah turun dari langit seperti pedang bundar, memicu haus darah membantai seluruh langit, mencoba memotong kaisar yang kuat menjadi dua. Demon Yuekong ada di sini. Pada saat itu, Putri Wenxing sangat gembira, dan Yao Yuekong tiba. Belum lagi pembangkit tenaga listrik kerajaan yang menyelinap ke arah mereka, setidaknya mereka tidak bisa mati. Tetapi saat berikutnya, senyum Putri Wenxing membeku. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Putaran bulan darah ini secara alami adalah bilah bulat bulan darah, seperti saat guilotin jatuh. Tampaknya mampu membelah langit yang penuh bintang menjadi dua. Tapi ketika bulan darah turun di langit redup di atas kepala pembangkit tenaga listrik kerajaan, langit retak dari inci ke inci, dan kabut gelap terus melonjak. Ini adalah Jiayin itu barusan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, sosok Qin Yichen terlempar ke udara. Ledakan. Gunung pisau penjara tiba-tiba terbang, tetapi pedang itu melintasi gunung pisau penjara yang melonjak puluhan ribu kaki dalam sekejap, dan memukulnya dengan keras. Di antara 7 lubang Qin Yichen, darahnya sangat keras. Untungnya, dia tahu bahwa bahkan jika Demon Yuekong datang, tidak mungkin untuk membunuh kaisar yang kuat dengan pedang ini, jadi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Bahkan memanfaatkan kesempatan ini, Qin Yichen segera menyebabkan darah Heze melonjak, dan kekuatan tempurnya naik ke puncak. Pukulan ini hampir tidak terhalang, tetapi Qin Yichen pecah menjadi noda darah di sekujur tubuhnya saat itu terbang mundur. Cahaya pedang yang mengenainya terus menyebar di tubuhnya, berubah menjadi cahaya pedang yang tak ada habisnya. Jika bukan karena Demon Yue yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat pada saat yang sama, dapat dikatakan bahwa dia akan dipecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling menakutkan adalah pisau Yao Yuekong diblokir. Saya melihat bahwa kubah langit yang gelap tampak seperti alam Dao. Meskipun ada banyak fragmen, itu memblokir pukulan pedang bundar bulan darah. Selain itu, bila bundar bulan darah dibombardir lagi dan lagi, tentu saja, mungkin juga langit bulan iblis perlu mengoperasikan kembali prestise kekaisaran untuk menghancurkan dunia. Tapi tidak peduli apa itu berarti pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar ini menjaga langit bulan iblis. Tidak. Bukan hanya berjaga-jaga terhadap langit bulan iblis. Jika bukan karena pedang bundar bulan berdarah yang akan ditebas, Qin Yichen tidak tahu bahwa kabut abu-abu yang melayang di langit dapat menghentikan kematian seorang kaisar iblis dengan tentara kaisar. Dia juga melindungiku karena memiliki cara lain untuk melarikan diri selain jalan ruang dan waktu. Ini benar-benar membunuhnya. Lebih perhatian. Langit yang suram secara bertahap berkumpul, seolah-olah terus pulih di alam Dao. Dan raungan iblis niat membunuh setan Yuekong Lingran juga bergema melalui celah-celah. Dan bahkan retakan itu terguncang. 5 napas. Dalam 5 napas waktu, dia bisa menerobos ranah pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar ini. Mendengar ini, pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar tidak memperhatikannya, tetapi berubah menjadi cahaya suram, menghancurkan Qin Yichen. 5 napas. Yao Yuekong menipu dia. 5 napas. Serangan yang menghancurkan Dao Realem seperti barusan,
hanya cukup untuk memacu 1 kali. Dan alam dao yang dikondensasi Jieyin barusan bisa ditahan 2 kali. Dengan kata lain, waktu yang tersisa untuknya sudah penuh dengan nafas. 10 napas. Tidak mungkin lebih mudah untuk membunuh pembangkit tenaga listrik alam dao Hua. Bahkan jika ada banyak harta di ranah orang yang kuat ini, bahkan ada tentara kaisar di tangannya, dan bahkan jika dia memprovokasi Raja Dewa Yueyin tetapi bertahan, hasilnya tetap sama. Ketika pembangkit tenaga listrik kerajaan dapat meledakkan niat membunuh untuk menyerang pembangkit tenaga listrik alam dao Hua dengan segala cara, celah tersebut hanya akan membuat yang terakhir putus asa. Bahkan dapat dikatakan bahwa, untungnya, apa yang telah dikembangkan Qin Yichen dalam 2 tahun terakhir adalah keputusan alam semesta Haoi. Jika tidak, jika Anda berubah ke ranah kultivasi, bahkan jika Anda menerobos ke kesempurnaan agung alam dao Hua, di bawah serangan pertama, Anda sama sekali tidak akan berbeda dari pembangkit tenaga listrik dao Hua. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Wajah Qin Yichen pucat. Dia tidak tahu seberapa kuat alam kekaisaran biasa. Tetapi dia yakin bahwa alam kekaisaran ini sangat menakutkan. Kau tahu, Yao Yuekong adalah kaisar monster sungguhan. Melihat bahwa dia diserang, itu pasti ledakan kekuatan tempur yang tidak terkendali. Dan dia mengorbankan pedang bundar bulan darah dengan seluruh kekuatannya. Pedang bulat bulan darah, yaitu kombinasi dari 2 pisau perang bulan iblis. Dan setiap pisau perang bulan iblis adalah prajurit kaisar yang cocok dengan klan bulan iblis. Kedua prajurit kaisar bersatu, dan kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Tapi itu masih diblokir oleh alam pembangkit tenaga listrik kerajaan jubah hitam ini, dan jelas itu bisa diblokir lebih dari sekali. Putri Wenxing juga putus asa saat ini, bahkan Yao Yuekong tidak dapat menyelamatkan mereka. 5 napas. Anda tahu, berubah menjadi pembangkit tenaga listrik alam Tao biasa, saya tidak tahu berapa kali itu cukup untuk dipenggal oleh pembangkit tenaga alam kaisar. Putri Wenxing sangat menyesali saat ini. Mengapa? Mengapa dia ingin melakukan sesuatu? Jika bukan karena dia, susunan teleportasi tidak akan hancur tanpa bisa dijelaskan. Jika bukan karena dia memiliki dunia 2 orang dengan Mungu. Bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada pihak lain untuk menyerang? Semua ini karena apa yang disebut keegoisan emosionalnya. Namun, Qin Yichen tidak menyalahkan apapun dari awal hingga akhir. Dan justru karena orang dipelukannya adalah Putri Wenxing sehingga dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa waktu 5 napas, tidak peduli apa, harus berlalu. Namun, perbedaan kekuatan membuat Qin Yichen hampir tidak dapat melawan, dan melihat bahwa dia mengorbankan artefak kekaisaran Bihai. Bihai Changlong muncul kembali, dan bahkan gelombang dan tsunami yang mengamuk menghantam langit abu-abu di atas kepalanya. Tetapi pada saat itu, saya melihat cahaya pedang gelap langsung mengiris Bihai Changlong menjadi 2. Meskipun Changlong itu hancur, dia mencoba yang terbaik untuk menggigit jubah hitam itu. Tetapi paling banyak, itu bertahan 2 napas.